nyaris terasa tak tertahan, terpaan badai. Bila saatnya senang selamanya, jumpa di surga karena namaku ada di sana. Di surga karena namaku ada di sana. Di surga. Kepada hambanya pendeta dan semua orang untuk kejujuran. Baik. Terima kasih Bapak Pastor Perdosi dan juga Pastor Serbakti. Terima kasih. Terima kasih juga untuk semua yang sudah hadir di Zoom The Power of Love di webinar kita seri yang ke-12 ya. Terima kasih juga untuk yang mengikuti melalui live streaming Facebook. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Juga terima kasih untuk Ibu kita ya yang setia dari Malaysia, mengikuti dari Malaysia, Ibu Juhaini. Terima kasih atas kehadirannya. Baik. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas pertolongan Tuhan bagi kami semuanya. Setelah satu hari penuh kami bekerja, beraktivitas, kami berterima kasih Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan baru dan berkat yang baru dan semangat yang baru untuk terus bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, diperlengkapi oleh kebenaran kasih karunia Tuhan, sehingga kami terus bisa memancarkan akan kemuliaan Tuhan melalui kebersamaan kami, orang-orang kudus-Mu ya Bapa, dan semua saudara-saudara kami yang sudah tergabung saat ini, biarlah senantiasa diberkati oleh Tuhan dan diberikan kekuatan yang baru dan hikmat yang baru melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan webinar kami malam hari ini. Kami bersyukur untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik. Ya. Bisa mungkin dikecilin dari situ supaya tidak bergelombang suaranya ya. Ya. Oke. Terima kasih. Oke. Ya, ada suara dengungan ya. Coba suaranya Pak, suaranya belum begitu bagus Pak. Mohon diperbaiki dulu Pak. Ya. Sudah ya? Itu. Ada dengungan ya? Ada yang kresek-kresek gitu Pak. Oke. Ya, bentar. Begini? Mungkin di HP-nya Ibu Rostani mana lu kali? Kayaknya di situ Pak. Oh iya. Oke. Ya, sudah ya? Mantap. Oke. Ini pacarnya feedback. Ya, feedback udah jelas ya? Oke.
Ya, itu karena tadi dibuka, jadi saya sudah mute. Sudah bagus ya suaranya ya. Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Jelas ya Pak? Puji Tuhan, luar biasa. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita malam hari ini bersama-sama dalam ibadah kita, seminar kita, webinar kita di The Power of Love Ministry. Dan topik kita malam hari ini adalah The Power of His Resurrection. Kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Kalau kita perhatikan selama dalam 1 minggu ini, khususnya ya, kita lihat di medsos, semua bersuara dan menyampaikan postingan-postingan yang bagus di medsos, di Instagram, YouTube, Facebook, dan sebagainya ya. Dia bangkit, begitu ya, dengan gambar salib di latar belakangnya. Semua bersuara, Yesus bangkit. Dia bangkit untuk kita. Begitu yang kita lihat semua bersuara ya. Saudara-saudara, ada juga yang mempermasalahkan hari apa Yesus mati? Hari Rabu kah? Atau hari Jumat kah? Begitu ya. Ada yang juga mengatakan, oh tidak hari Jumat, bukan hari Jumat. Karena kalau kita hitung hari Jumat, kemudian sampai ke Minggu, itu berarti tidak ada 3 kali 24 jam, begitu ya. Dan macam-macam. Mestinya Yesus diyakini matinya adalah hari Rabu dan seterusnya. Ya, tapi kan dikatakan di Alkitab, saudara-saudara, 3 hari, ya, hari ketiga, bukan 3 hari, pada hari ketiga dia akan bangkit. Jadi hari pertama adalah hari Jumat, kemudian hari kedua adalah hari Sabtu, kemudian hari ketiga adalah hari Minggu. Sudah, itu saja, ya. Semakin dipermasalahkan harinya, semakin tidak dapat inti daripada makna daripada kebangkitan Yesus Kristus itu. Karena apa? Karena bagi kita orang percaya, semua hari sama saja. Karena kita di dalam Yesus tidak ada penentuan hari-hari. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 7 hari, bulan, tahun. Di dalam Kristus kita sudah memperoleh kekekalan, sudah mengalami kekekalan. Amin. Jadi bukan hari-harinya yang dipersoalkan, tapi makna daripada kebangkitan Yesus Kristus. Di kitab Kolose pasal 2 itu sudah jelas dikatakan, jangan biarkan dirimu dihukum oleh siapapun karena masalah hari-hari raya, hari Sabat, bulan baru, dan lain sebagainya. Ya, karena di dalam Kristus kita sudah sempurna. We are complete in Him. Kita sudah dipenuhi di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Dan banyak juga Bapak Ibu sekalian yang menyambut hari raya Paskah itu oleh karena mereka punya kebiasaan berburu telur Paskah. Gitu ya. Bukan mengejar makna daripada kebangkitan itu bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi gerejanya, tapi kadang karena termotivasi untuk berburu telur Paskah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun itu, kita bersama-sama harus melihat bagaimana Alkitab mengajarkan kepada kita tentang dampak besar daripada kuasa kebangkitan Yesus Kristus bagi kita yang percaya kepadanya. Itu yang paling penting, karena kita memerlukan kuasa yang besar menghadapi permasalahan-permasalahan yang besar sekalipun,
dalam kehidupan kita di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kebangkitan Yesus itu lebih daripada sekedar perayaan. Sekali lagi, kebangkitan Yesus Kristus, makna daripada kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, itu bukan hanya sekedar sebuah perayaan, hari pertama, kedua, ketiga, bukan. Lebih daripada itu, saudara-saudara. Oleh karena apa? Karena kebangkitan Yesus Kristus itu adalah sebuah harapan yang pasti. Amin. Itu adalah sebuah pengharapan yang pasti dan kokoh yang didasarkan pada kebenaran firman Allah, bukan yang didasarkan pada perayaan-perayaan seperti itu. Ya. Karena posisi kita di dalam Kristus Yesus yang sudah permanen. Dan itu berarti di dalam kuasa kebangkitannya kita memiliki ketetapan kehidupan surgawi, dan kehidupan kita itu adalah merupakan kehidupan yang dijamin dengan meterai daripada Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk melihat dulu Roma pasal 6. Roma pasal 6. Saya akan langsung saja membacakan, dan Bapak Ibu sekalian bisa mencatat ayatnya, kemudian bisa dilanjutkan pembacaannya di rumah, supaya kita bisa menghemat waktu kita. Maka saya akan langsung membacakan Roma pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Ya, judul perikopnya di situ dikatakan mati dan bangkit dengan Kristus. Ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini suatu pertanyaan yang menantang orang-orang yang berusaha untuk mengatakan bahwa karena kita sudah hidup dalam kasih karunia dan pasti selamat, kemudian kita sudah pewaris sorga, Yesus sudah mengampuni segala dosa kita, lunas dibayar. Oh, kalau begitu, mari kita bebas untuk hidup dalam dosa, supaya makin bertambah banyak kasih karunia Tuhan. Nah, Rasul Paulus meluruskan pandangan yang seperti itu, bukanlah pandangan iman yang benar di dalam Kristus. Bukanlah orang yang beriman yang mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Jawabnya adalah, ditanya tadi, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Jawabannya adalah sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ini tegas sekali dikatakan bahwa sekarang kita sudah dipisahkan dari hidup lama kita, karena Kristus telah menguburkan hidup lama kita. Amin. Jadi kita tidak ada hubungan lagi dengan hidup lama kita, dan tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa. Sekali lagi, kita punya hubungan dengan kekudusan. Maka kita lebih senang mengatakan bahwa kita ini adalah orang-orang kudusnya Tuhan, bukan orang-orang berdosa. Karena orang-orang berdosa itu berarti kita telah menarik kepada diri kita dosa itu sendiri. Karena itu pengakuan kita lah yang membenarkan kita. Kalau kita mengatakan kita adalah orang benar, orang kudus, karena dibenarkan oleh darah Yesus, oleh kebangkitannya kita dikuduskan, maka itulah kebenaran yang jadi atas kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sekali-kali tidak, bagaimanakah kita, bukankah kita telah mati bagi dosa, bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, kita sudah dibaptis dalam Kristus, saudara-saudara. Ya, sudah dibaptis di dalam Kristus yang sudah bangkit dari antara orang mati itu. Kita sudah dibaptiskan dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Ini yang sangat luar biasa. Jadi baptisan kita adalah baptisan yang sempurna, baptisan yang tidak dikerjakan oleh tangan manusia, tapi langsung dikerjakan oleh Roh Kudus, dan kita dimasukkan menjadi tubuh Kristus. Maka kekekalan itu menjadi milik kita, karena kita yang percaya kepada Yesus dipersatukan dengan Dia, dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus Yesus yang sempurna itu. Kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-4,
Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia. Telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Oleh apa? Oleh baptisan dalam kematiannya. Diulangi lagi. Oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti, ini yang sangat penting, luar biasa. Yaitu supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Kehidupan Yesus, kehidupan yang kekal, kehidupan kebangkitan Yesus itu sudah menjadi hidup kita. Maka adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya. Kemudian di ayat 5 dikatakan, ya, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita menjadi satu dengan kematian Yesus Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Amin. Jadi ada kehidupan kebangkitan Kristus yang sempurna yang dikaruniakan kepada kita ketika kita percaya. Dan kita ada di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Nah, hidup kebangkitan Yesus Kristuslah yang menguasai kita dalam menjalani kehidupan di dalam dunia yang sementara ini. Amin. Hidup yang kekal itulah yang mengendalikan kita, yang mengontrol kita. Karena itu disalurkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya kepadanya, di mana setiap orang percaya itu adalah bait daripada Roh Kudus. Ya. Setiap orang percaya itu adalah tubuh daripada Yesus Kristus. Mengalir kehidupan Yesus di situ. Di dalam kehidupan kita. Anak-anaknya, orang-orang percayanya. Itulah hidup kebangkitan Yesus Kristus. Hidup yang kekal. Itulah yang mengendalikan kita. Yang mengontrol hidup kita. Yang memberikan kita jaminan kepastian keselamatan kekal masuk surga. Sekali untuk selama-lamanya. Dan yang memperlengkapi kita menghadapi semua permasalahan dalam kehidupan kita ini. Amin. Itu saudara-saudara yang dikatakan di sini bahwa kesatuan kita dengan Kristus, kebangkitan Kristus adalah kebangkitan kita, saudara-saudara. Ya, kita sudah disatukan, tidak bisa dipisahkan lagi dengan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan itulah kekuatan yang memperlengkapi kita menjalani kehidupan kita, menghadapi segala rintangan sekalipun, pencobaan sekalipun dalam kehidupan ini. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah di dalam 1 Korintus pasal 10 dikatakan, 1 Korintus pasal 10, tentu saja ini sudah biasa kita dengar, tetapi sangat luar biasa kebenarannya dalam kaitan dengan kebangkitan Kristus. Bagaimana kita 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-13 dikatakan di situ, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena jalan keluar, solusi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita adalah melalui aliran kehidupannya, kebangkitannya. Aliran kebangkitan Yesus Kristus yang membawa kehidupan kita kepada kekudusan praktis kita, saudara-saudara. Itu yang dikerjakan oleh Yesus Kristus dalam kehidupan setiap orang percaya yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itulah berkali-kali Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat Galatia dan semua orang kudusnya Tuhan, dikatakan berilah dirimu dipimpin oleh Roh. Dan jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak akan memenuhi keinginan hukum Taurat atau kamu tidak mengingini keinginan daging. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi itulah identitas kita. Kita memiliki identitas yang baru, saudara-saudara.
Tadi dikatakan di Roma pasal 6 ayat 5 ayat 1 sampai 5 bahwa kita sekarang hidup di dalam hidup yang baru. Ya, suatu pengenalan yang baru akan kehidupan kita di dalam Kristus adalah pengenalan kita di dalam kuasa kebangkitannya. Ya. Nah, dan identitas kita yang baru di dalam Kristus ini adalah merupakan penetapan daripada Tuhan secara permanen. Karena kita tidak bisa dipisahkan lagi dari Kristus sebagai kepala dan kita adalah anggota tubuhnya. Kepala akan selalu menyatu dengan anggota tubuhnya karena dari kepala akan dialiri pikiran-pikiran yang sesuai dengan tujuan daripada Kristus Yesus Tuhan kita untuk mengarahkan hidup kita agar sesuai dengan apa yang direncanakannya. Bukan yang kita pikirkan, bukan yang kita rencanakan lagi. Bukan lagi kemauan kita sendiri, bukan lagi kehendak kita sendiri, tetapi kehendak daripada Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang sudah dinyatakan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya ini. Saudara-saudara, sekarang saya mengajak kita untuk melihat Filipi pasal 3, Filipi pasal 3 ayatnya yang ke Filipi pasal 3 Filipi pasal 3 ayatnya yang ke-7 ya. Mulai dari ayat 7 saya akan membacakan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalanku akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Dikatakan di sini, Paulus dulu ketika dia belum menjadi Paulus, masih bernama Saulus, saudara-saudara, dia katakan bahwa apa yang dahulu diperolehnya, yang merupakan kebanggaan baginya, itu dia katakan dianggapnya merupakan sampah. Ya, sesuatu yang harus dibuang jauh-jauh. Ya, bukan merupakan sesuatu yang paling berharga baginya. Dan kita tahu di atas itu sebelumnya sudah dikatakan hal-hal yang dimaksudkannya adalah sebagai segala sesuatu yang dianggap merupakan keuntungan, tetapi itu adalah sekarang dinilai sebagai kerugian. Itu dia sudah katakan, salah satu adalah bahwa dia katakan tentang pendirian hukum Taurat, aku adalah orang Farisi. Dia katakan begitu. Itu artinya apa? Pengetahuan dia terhadap hukum Taurat, saudara-saudara, tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang menandingi. Ya, saudara-saudara. Jadi sekarang ini orang-orang yang ingin mengenal Yesus berdasarkan pemahamannya atau berdasarkan pengejarannya melalui hukum Taurat, itu tidak akan bisa mengenal tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Kenapa? Karena dulu Paulus sudah dari situ. Paulus sudah menjalani kehidupan sebagai ahli Taurat yang sangat luar biasa, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan hukum-hukum Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Dia bukannya menjadi orang yang tahu bersyukur, bukan menjadi orang yang betul-betul mengerti tentang apa kehendak Tuhan, tetapi saudara-saudara kita lihat dia menjadi orang yang memberontak kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, karena Tuhan punya rencana kepadanya, yaitu rencana untuk mengenal Kristus dengan kuasa kebangkitannya. Seperti apa saudara-saudara? Di ayatnya yang ke-9 dikatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Berarti saudara-saudara, Paulus berada di dalam Kristus karena ada satu kebenaran yang ditaatinya. Dan itu bukan karena menaati hukum Taurat. Ya. Melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Kenapa ini diulang-ulang Bapak Ibu sekalian?
Oleh karena ketika Paulus itu menjalankan hukum Taurat, saudara-saudara, dia ingin menjadi benar dengan perbuatan-perbuatannya. Dia ingin menjadi benar dari apa prestasi-prestasi yang diraihnya. Dia ingin menjadi benar dari kesungguhan daripada perbuatan-perbuatannya. Tapi Tuhan tidak mengaruniakan kebenaran itu kepadanya. Sampai dia tiba kepada suatu pengenalan yang luar biasa tentang Kristus Yesus, yaitu kebangkitannya, yaitu berdasarkan kepercayaan. Amin. Berdasarkan kepercayaan, saudara-saudara. Bukan berdasarkan kepercayaan plus-plus gitu ya. Berdasarkan iman plus-plus. Tidak, saudara-saudara. Paulus jelas sekali mengatakan di situ, apa yang dahulu itu kuanggap suatu yang sangat berharga, pengertian-pengertian yang dahulu itu dia miliki, saudara-saudara, dia katakan sekarang itu dianggap sebagai suatu sampah. Ya, itu berarti bukan jalannya untuk mengenal Yesus saat ini. Bagaimana mengenal Yesus saat ini? Berdasarkan kepercayaan. Amin, saudara-saudara. Nah, disinilah banyak orang gagal saat ini karena ingin mengenal Yesus dengan perbuatan-perbuatan. Tidak akan mungkin bisa mengenal. Tidak akan mungkin bisa mengenal kuasa kebangkitan Yesus berdasarkan perbuatan-perbuatan saat ini. Tidak bisa. Kecuali karena iman, karena percaya kepada Yesus Kristus, kepada firman-Nya yang telah menyatakan bahwa Dia telah mati dan bangkit dan naik ke surga, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya, karena Kristus Yesus sudah mengerjakan selesai segala penghalang bagi manusia untuk bertemu dengan Tuhan dan merasakan menikmati seluruh berkat surgawi. Amin. Saudara-saudara, karena itulah dikatakan di ayatnya yang ke-10 dikatakan, ini yang menjadi fokus daripada Paulus, ya. Fokusnya apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal siapa? Mengenal Yesus Kristus. Dalam arti apa? Apakah Paulus belum mengenal? Saudara-saudara, dia sudah banyak, sudah berapa puluh tahun dia memberitakan Injil kasih karunia berdasarkan pengenalannya. Setelah itu dia menyatakan surat firman Tuhan di dalam Filipi pasal 3 ini. Dia sudah banyak membawa jiwa kepada Kristus berdasarkan pengenalan akan Kristus yang diberitakan melalui Injilnya. Tetapi kenapa dia mengatakan sekarang yang ku kehendaki ialah mengenal Dia? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena pengenalan akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus itu sangat luas. Amin. Itu tidak hanya berhenti kita mengenal Dia hanya urusan keselamatan masuk surga saja. Tidak. Karena kuasa kebangkitan Kristus tadi sudah dikatakan bahwa, ya, di dalam kitab Roma pasal 6 tadi dikatakan kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Hidup yang mulia dan hidup yang tidak berdasarkan kedagingan. Hidup yang benar-benar adalah hidup Kristus yang kekal dan yang membawa saudara-saudara dan saya kepada kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita dan akan dinyatakan di masa yang akan datang. Nah, untuk itu kita perlu mengerti semuanya itu. Untuk itu kita perlu mengenal Dia. Karena itu Paulus katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Di sini Paulus mengatakan bahwa aku ingin menjadi sama seperti Kristus di dalam mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan penderitaannya, menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa dia ingin menjadi sama seperti kematian Kristus, saudara-saudara? Karena kematian Kristuslah yang mengalahkan kuasa dosa dan maut. Amin. Paulus ingin supaya di dalam keseharian kehidupannya, dalam menghadapi berbagai problem, permasalahan dalam kehidupan, ya, kehidupan yang nyata yang kita alami dan yang dialaminya saudara-saudara, terlebih pada saat itu dia sedang dipenjarakan di Roma, bukan karena dia berbuat dosa, bukan karena dia bersalah, bukan karena dia menghina orang, tetapi dia dipenjarakan oleh karena dia memberitakan Injil Kristus. Dan sekarang dia mengatakan apa? Aku ingin menjadi sama dengan penderitaan Kristus, bahkan sama dengan kematiannya. Saudara-saudaraku,
Karena kematian Kristus itu adalah kematian yang mematikan dosa. Sekali lagi, kematian Kristus adalah sebuah kematian yang mematikan kuasa dosa. Jadi kalau kita dikuasai oleh pengertian akan kematian Kristus, kebangkitan Kristus, benar-benarlah seperti dikatakan Paulus, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kuasa kasih karunia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Dan dia katakan tadi, saya bacakan lengkap sampai ayatnya yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dari antara orang yang mati yang mana? Ini bukan berbicara tentang eskatologi. Ini bukan berbicara secara khusus untuk tentang kedatangan Tuhan, saudara-saudara. Tentang kebangkitan kita, kebangkitan tubuh surgawi kita. Paulus tidak sedang berbicara tentang hal itu di sini. Tetapi Paulus berbicara tentang bagaimana supaya yang disebut keinginan daging itu benar-benar dimatikan di dalam dirinya. Yang sudah digambarkan itu di dalam Roma pasal 7, Roma pasal 6 dan Roma pasal 7. Ya, di mana Paulus mengatakan, di dalam diriku sebagai manusia lama tidak ada sesuatu yang baik. Tetapi di dalam diriku ada suatu kuasa yang berjuang. Untuk apa? Untuk menarik-narik aku supaya kembali kepada kebiasaan dan hidup yang lama. Tetapi dia katakan, syukur. Sebelumnya dia katakan, siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Siapakah yang membangkitkan kehidupan Kristus di dalam tubuhku yang sudah mati ini? Saudara-saudara, dia katakan, syukur kepada Allah. Oleh karena Yesus Kristus kepada kita telah dikaruniakan kemenangan itu. Amin. Kita menang atas dosa, kita menang atas kuasa maut, kita menang atas kuasa kedagingan, dan kita menang di dalam hidup yang baru, yaitu hidup kebangkitan Kristus, hidup yang kudus, hidup yang berkenan kepadanya, hidup yang berbuah bagi Allah, hidup yang dikuasai oleh kasih Allah di dalam Kristus Yesus, hidup yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Hidup yang terus bertumbuh di dalam kebenaran kasih karunia Allah. Hidup yang berani mengatakan kebenaran, bukan takut mengatakan kebenaran. Amin, saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah yang dimaksudkan Paulus di sini, saudara-saudaraku. Supaya akhirnya dia memiliki kebangkitan, benar-benar dia terpisah, betul-betul dia hidup dalam kekudusan. Kekudusan bukan kekudusan yang diusahakan seperti banyak orang saat ini berbicara. Berjuang, berjuang. Berjuang apa, saudara-saudara? Kamu itu daging. Tidak bisa kamu berjuang untuk bisa menghidupi kekudusan. Tidak bisa, saudara-saudara. Itu pasti kekudusan yang pura-pura yang dikatakan Paulus tadi, itu adalah kuanggap sampah. Dan dia sudah pernah dari situ. Berjuang dengan segala macam peraturan-peraturan keagamaan, berjuang dengan bermacam-macam keinginan pikiran yang dirancang oleh rekayasa kepintaran sendiri, berjuang dengan segala skenario yang direkayasa dengan kepintaran dunia ini. Itu bukanlah merupakan penjelmaan daripada kuasa kebangkitan Kristus yang hidup di dalam dirimu. Tapi pengertianmu akan firman kasih karunia Allah yang membebaskanmu dari kuasa daging itu. Karena kuasa daging itu juga memiliki suatu pengetahuan. Namanya pengetahuan lama. Itu adalah pengetahuan lama, pengetahuan daging. Ya, saudara-saudara, itulah fokus daripada dan cita-cita daripada Rasul Paulus. Saudara-saudara, dia tidak mau kekudusannya itu adalah kekudusan dari pola pikir yang lama. Pola pikir hidup kedagingan atau yang direkayasa dengan pikirannya sendiri, tidak. Tapi dia mau kekudusannya adalah kekudusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, yang dikerjakan oleh Roh Kudus melalui pengertian akan kebenaran kasih karunia Allah, yaitu berdasarkan pengetahuan kuasa yang membangkitkan pengertian bagi setiap orang yang percaya tentang kemuliaan yang akan datang, yang kita peroleh di dalam Kristus atas pengetahuan yang benar yang kita peroleh daripadanya. Itulah sebabnya saudara-saudara di dalam 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan,
Ada dua kehendak Allah yang paling pokok bagi manusia dan mutlak. Dua kehendak Allah yang pokok bagi seluruh umat manusia dan mutlak. Yang pertama adalah Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan, saudara-saudara. Dan itu adalah pekerjaan Allah yang sempurna, saudara-saudara. Jadi ketika saudara memberitakan Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, saudara sedang mengerjakan pekerjaan yang sempurna. Amin. Karena bukan diri saudara yang saudara beritakan. Karena Injil itu adalah hasil daripada pekerjaan Kristus yang sempurna, di mana Dia mengatakan di atas kayu salib, tetelestai, sudah selesai. Jadi ketika saudara menyuarakan itu kepada orang lain, kepada dunia ini, saudara sedang mengerjakan pekerjaan Allah yang sempurna, yang sudah selesai dilakukannya di atas kayu salib. Jadi bukannya saudara terus menceritakan bagaimana saudara sudah berkeliling dunia dari satu negara ke negara yang lain. Ya, oh, bagus sekali. Puji Tuhan kalau saudara punya kesempatan itu. Tapi ketika saudara menceritakan hidup saudara lebih banyak daripada kebenaran firman, itu benar-benar akan membuat orang lain jatuh kepada kedagingan. Karena apa? Karena orang yang mendengar itu bukan menerima kebenaran dari saudara. Ya, karena apa? Karena yang saudara ceritakan adalah kehidupan saudara, keberhasilan saudara, dan lain sebagainya. Semua bertumpu, berpusat pada diri sendiri, bukan berpusat pada kebenaran, dan bukan membuat orang mengerti tentang kuasa kebangkitan Kristus itu seperti apa. Saudara-saudara, karena itulah maka Paulus fokus di sini dan mengatakan apa yang dahulu yang kuanggap itu luar biasa, dia katakan stop. Sekarang kembali dan harus fokus kepada pengertian akan kuasa kebangkitan Kristus, the power of His resurrection. Kuasa daripada kebangkitan Kristus itu dinyatakan di dalam kebenaran firman-Nya. Bukan dikatakan di dalam kuasa, bukan dikatakan di dalam suara yang keras-keras, atau dinyatakan di dalam suatu tawaran-tawaran yang bersifat duniawi. Tidak, saudara-saudara. Tidak ada di situ. Ya. Kuasa, the power of His resurrection, kuasa daripada kebangkitan Yesus Kristus itu dinyatakan di dalam firman-Nya. Kenapa? Karena di dalam firman itu tidak ada sesuatu yang bercacat. Amin. Di situ adalah kebenaran 100%. Kalau engkau bercerita tentang kehidupanmu, itu bagus. Tapi tetap ada cacat di situ. Belum tentu itu sempurna. Apa yang kau alami itu belum tentu sempurna. Kenapa? Karena pengalaman kita tidak sama dengan pengalaman Yesus Kristus. Pengalaman Yesus Kristus yang mati, disalibkan, dan dikuburkan itu benar-benar sempurna, tidak ada cacat di situ. Apalagi kuasa kebangkitannya sempurna, dia naik ke surga, saudara-saudara. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kuasa itulah yang perlu bekerja di dalam diri kita melalui pengertian-pengertian kita di dalam hati, pikiran, jiwa, dan roh kita, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah di dalam Filipi pasal 3, kita lihat di ayat 10 dan 13, 14 itu, fokus daripada Paulus, fokus kita juga adalah mengertilah apakah makna yang terbesar daripada kebangkitan Yesus Kristus. Apa impact, apa dampak terbesar daripada kebangkitan Kristus bagi saudara dan saya? Apa dampaknya, saudara-saudaraku? Bahwa kebangkitan Yesus Kristus adalah membawa kuasa yang besar pada hidup saudara dan saya, dan kita sanggup berdiri bersaksi tentang pekerjaan yang sempurna. Amin. Saudara dan saya bisa berdiri tegak bersaksi tentang pekerjaan Yesus yang sempurna. Segala dosa telah diampuni, lunas dibayar, dan setiap orang yang percaya kapan saja meninggalkan dunia ini pasti masuk surga. Berapa banyak orang yang stand fast, yang berdiri tegak untuk menyatakan itu, saudara-saudara? Berapa banyak yang berdiri terus di dalam pemberitaan akan pekerjaan yang sempurna seperti itu? Lebih enak memberitakan keberhasilan kita, bukan? Supaya orang lain kagum pada diri kita sendiri. Oh, saudaraku, berhentilah untuk terlalu banyak menceritakan diri saudara. Karena itu bukanlah kebenaran yang sempurna. Boleh saja saudara menceritakan tentang pengalaman diri saudara di dalam kehidupan ini, karena itu adalah merupakan anugerah Tuhan juga, bukan? Tapi bagi kita orang kudusnya Tuhan, jangan mendominasi pengalaman pribadi kita dalam pemberitaan kita.
Haruslah yang mendominasi adalah pekerjaan Yesus yang sempurna di dalam pemberitaan kita. Itu artinya bagi kita adalah sebuah penyangkalan diri kita, bukan penonjolan diri kita. Karena kita sudah mengesampingkan diri kita dan kita sudah mendahulukan Kristus di depan sebagai kepala dan yang menjadi yang satu-satunya yang harus dimuliakan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berdiri tegak, bersaksi terus akan pekerjaan Yesus yang sudah sempurna, saudara-saudara. Dan tidak banyak orang yang berani menyatakan itu secara terus-menerus. Banyak orang yang sudah terbiasa berkhotbah di sana-sini, saudara-saudaraku. Ya, kalau sudah diajak berbicara tentang keselamatan, mereka bilang apa? Itu masih dasar-dasar saja. Kita ini sudah di atas. Di atas mana, saudara-saudara? Di atas laut. Saudara-saudara, ketika ditanya apakah sudah pasti masuk surga? Oh, sudah pasti masuk surga. Apakah Bapak orang berdosa? Oh iya, saya orang berdosa. Ya, kalau Bapak orang berdosa, bagaimana bisa masuk surga? Rendahkanlah hati kita sama seperti Kristus merendahkan dirinya. Dia adalah Allah, datang ke dunia ini sebagai manusia, mengambil rupa manusia, dan bahkan dia mati dan sampai turun ke bawah, ya, dikatakan, dan tetapi karena itulah Tuhan meninggikan dia, karena dia punya kerendahan hati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah dampak yang besar daripada pengertian saudara dan saya tentang makna sebenarnya daripada kuasa kebangkitan Kristus. Kita berani menyatakan akan Injil kasih karunia Allah. Kita berani menyatakan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kesampingkan dulu diri saudara dan saya. Jangan majukan, jangan tonjolkan diri saudara dan saya di dalam setiap kesaksian-kesaksian, saudara-saudaraku. Ya, kita kan sering mendengar, Tuhan sembunyikanlah kami di mana? Di belakang salibmu. Nah, ini dia. Itu yang dimaksud, saudara-saudara. Sembunyikanlah kami di belakang salibmu. Berarti kita di belakang salib Yesus di mana? Di depan. Tapi saudara-saudara, kalau kita dengar kesaksian-kesaksian yang ada di YouTube, yang ada di medsos, apa, saudara-saudara? Kesaksian-kesaksian bahwa dia sudah melakukan ini, dia sudah melakukan itu, dia sudah begini, berbuat ini dan begini, saya sudah memiliki ini, itu, dan segala macam, saudara-saudaraku. Dan itu sangat menyesatkan bagi banyak orang. Karena apa? Itu artinya fokus kepada hal-hal yang menonjol dalam dirimu sendiri, bukan fokus kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Amin. Yang membawa jiwa-jiwa bagi Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah makna yang sangat luar biasa yang kita peroleh daripada ketika kita memperingati atau merayakan akan kebangkitan Yesus Kristus. Apa maknanya bagi saya? Maknanya bagi saya adalah saya berdiri tegak, stand fast. Ya, berdiri tegak untuk terus memberitakan Yesus Kristus sudah mati mengampuni segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Setiap orang yang percaya telah dikuduskan sekali untuk selama-lamanya, dan siapa yang percaya pasti memperoleh hidup yang kekal. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya pernah bertemu dengan beberapa orang yang sudah bergelar doktor teologi, tapi mereka tidak percaya bahwa semua dosanya diampuni. Mereka masih merasa bahwa mereka adalah orang berdosa. Dan untuk itu saya tidak ikutan. Saya tidak mau ikutan, saudara-saudaraku. Karena apa? Itu berarti dia tidak berdiri di atas kebenaran, yaitu berdasarkan pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa kebangkitan Yesus Kristus, identitas hidup kita itu nol. Tanpa identitas kita di dalam kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri, hidup kita itu sia-sia. Karena apa? Paulus sudah mengatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudara, tidak bisa kita mengusahakan sendiri kekudusan kita. Tidak bisa kita mengusahakan supaya kita berkenan kepada Tuhan, kecuali Roh Kudus yang mengerjakannya di dalam diri kita, yang membangkitkan pengertian kita untuk bisa fokus dan menerima kebenaran dan menjadi hidup. Kristus menjadi hidup di dalam kita. Tidak mungkin kita, saudara-saudara, bisa berhasil. Kita pasti gagal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa jemaat Galatia itu, jemaat Galatia ya, di kitab Galatia sebelum
kitab Filipi ini. Paulus katakan kepada mereka, apa dikatakan? Hai kamu orang Galatia yang bodoh. Bayangkan saudara, ya, di dalam jemaat Galatia itu beragam orang di situ. Ada yang muda, ada yang setengah tua, dan ada yang tua sekali. Saudara-saudaraku, ada anak-anak di situ. Tapi Paulus mengatakan, hai kamu orang Galatia yang bodoh. Dan jemaat Galatia itu bukan hanya satu jemaat, ada beberapa jemaat. Siapakah yang telah mempesona kamu? Kamu telah memulai di dalam roh. Kenapa kamu mengakhirinya di dalam daging? Gitu ya. Saudara-saudara, jadi orang Galatia itu sudah percaya Yesus dan sudah diselamatkan. Tapi mereka ingin di dalam perjalanan kehidupan selanjutnya, ingin mereka menjadi benar karena berusaha dan karena berjuang. Tidak, saudara-saudara. Kehidupan kita adalah kehidupan yang diperjuangkan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Amin. Bagaimana kita mempercayai kebenaran firman-Nya sehingga kita diberikan kemampuan untuk menjelmakan, untuk mengekspresikan, dan untuk memberitakan, dan untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Itulah cara Tuhan untuk membuat kita menjadi hidup dalam kekudusan. Bukan kekuatan kita, saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, karena itu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara dan saya sekarang berarti kita mengerti dan semakin mengerti apa arti daripada kuasa daripada kebangkitan Kristus. Dan saya ingin melihat kita sekali lagi di dalam 1 Korintus 15 sebagai bagian ayat yang terakhir di dalam pemaparan saya, penyampaian saya sesuai dengan topik kita ini. Sebelum kita sampai kepada diskusi lanjut nanti, saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. Karena dalam 1 Korintus pasal 15 ini adalah merupakan satu pasal uraian yang sangat lengkap tentang kebangkitan Kristus Yesus. Iya. Kita akan membaca terlebih dahulu. Saya akan membaca ayat 1 dulu. Judul berikutnya adalah kebangkitan Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ya, ayat 3. Apa isinya Injil yang diberitakan Paulus, saudara-saudara? Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus telah mati karena segala dosa kita. Kristus telah mati karena kita sudah lunas dibayar sesuai dengan kitab suci. 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Saudara-saudara, itulah saudaraku inti daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Kemudian dikatakan di ayatnya yang ke-12. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, saudara, ini orang di jemaat Korintus ini seperti apa ya? Mereka kok bisa, awalnya mereka percaya kebangkitan Yesus Kristus, tapi akhirnya mereka terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran yang sesat, dan yang lalu mereka mengatakan, oh tidak ada kebangkitan orang mati. Sekarang Paulus menjelaskan. Ayat 13. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Ini paralel. Jadi ini menjadi setara, saudara-saudara. Menjadi setara karena Kristus mati, Kristus bangkit. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan kalau kita balik perkataan ini, karena Kristus dibangkitkan, maka pasti terjadi akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Berarti tidak ada gunanya kita percaya, saudara-saudaraku, kepada Yesus kalau kita tidak mengerti inti daripada kematian dan kebangkitan Kristus.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh saja kita tidak mengerti tentang asal muasal daripada Alkitab. Boleh saja kita tidak begitu mendalam dalam ilmu bibliologi atau dalam eskatologi, saudara-saudaraku, ya. Tetapi kalau kita tidak mengerti sama sekali tentang apa artinya Yesus mati dan bangkit, saudara-saudaraku, Paulus katakan sia-sialah kepercayaan kamu, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang mempercayai Yesus adalah tokoh yang sangat luar biasa. Banyak di dunia ini agama yang mempercayai tentang kelahiran Yesus sebagai manusia. Banyak, saudara-saudaraku. Banyak sekali. Mereka terkagum-kagum dengan pribadi Yesus yang sangat luar biasa. Tetapi tahukah saudara, tapi mereka tidak terkagum-kagum dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan itulah yang menyebabkan Paulus katakan, itu artinya kamu percaya dengan sia-sia. Ya, saudara dan saya tentunya kita harus mempercayai dari apa yang terbesar yang Tuhan nyatakan dan Tuhan karuniakan kepada kita. Dan itulah yang kita percayai sehingga iman kita tidak akan lagi sia-sia. Tapi iman kita menjadi sangat berharga dan menjadi sangat berdampak, ya, di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Ayat 15, lebih daripada itu kami telah ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar, tapi tidak benar, bukan? Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Ayat 16, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Diulang lagi, saudara-saudaraku. Dasar daripada kebangkitan kita adalah fakta tentang kebangkitan Kristus. Jadi itu dua-duanya adalah fakta. Fakta yang pertama sudah terjadi, Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati. Dan fakta yang kedua adalah akan terjadi. Ya, saudara-saudara, fakta yang kedua akan terjadi, nanti kita juga akan bangkit dari antara orang mati, supaya kita menerima kesempurnaan tubuh kita, yaitu tubuh yang baru. Itu juga fakta, bukan mimpi, dan juga bukan ilusi, saudara-saudara, dan juga bukan fiksi. Tapi itu adalah fakta. Nah, kita hidup di dalam fakta ini. Kita mengimani fakta ini bahwa kita pasti bangkit dari antara orang mati, karena kita percaya pasti Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Amin. Sebelumnya sudah dinyatakan oleh Paulus bahwa banyak saksi yang menyaksikan Yesus setelah kebangkitannya. Ada 12 murid, ada 500 orang, dan terakhir kepada Paulus, Yesus menyatakan dirinya sudah bangkit langsung dari surga. Nah, ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jika, ya, kata jika di sini adalah suatu penekanan bahwa faktanya adalah Kristus sudah bangkit dan kepercayaan kamu tidak akan sia-sia kepada kebenaran itu. Ayat 18, demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jika Yesus tidak bangkit, ya nggak ada artinya orang yang percaya itu, ya akan binasa juga. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya benar itu. Kenapa kita harus berjuang mati-matian, ya saudara-saudara, menderita demi Kristus padahal tidak ada kebangkitan nanti. Sama saja itu kita hidup dalam kebinasaan. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal, dan sesudah itu yang akan dibangkitkan adalah orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita sampai pada kesimpulan kita, saudara-saudaraku, iman kepada kebenaran kebangkitan Kristus itu membuat kita sanggup, saudara-saudaraku, melihat menembusi kegelapan dunia ini. Karena kita mengatakan, saya tahu kapan saja saya meninggalkan dunia ini, saya sudah pasti masuk surga. Itu menembusi kegelapan dunia ini, saudara-saudaraku.
Kalau orang masih dilingkupi oleh kegelapan, ya mata rohaninya masih dilingkupi oleh selubung, tidak akan berani dia mengatakan, bersaksi bahwa dia sudah memiliki kepastian keselamatan masuk surga. Ya saudara, karena itulah kebangkitan Yesus Kristus adalah power, kuasa yang meyakinkan saudara dan saya bahwa sungguh bukan hanya di kehidupan ini pengharapan kita, bahkan kita sudah melihat pengharapan kita itu adalah sesuatu yang pasti dan kokoh di dalam kebenaran Allah, di dalam Kristus Yesus, di dalam kebenaran firman-Nya, sehingga kita terus tetap teguh, yakin, percaya, dan menghadapi segala persoalan dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, berdasarkan keyakinan yang kokoh dan yang teguh dan yang stabil, bahwa Kristus telah bangkit dan dia hidup untuk selama-lamanya, dan hidup itu adalah kemenangannya, dan kemenangan itu dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara-saudaraku, beritakanlah terus Injil kasih karunia Allah, karena itu adalah berita pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Bukan pekerjaan Kristus, bukan Injil yang bersifat dicicil dosa-dosa, sebagian-sebagian dihapus. Tapi itu adalah Injil yang sempurna, pekerjaan Yesus yang sempurna, lunas dibayar, saudara-saudaraku. Amin. Berita Injil kita bukan berita Injil yang bercacat, yaitu yang berita dosa-dosa diampuni sebagian-sebagian. Tidak, saudara-saudaraku. Tapi berita Injil kita adalah berita Injil yang sempurna dari pekerjaan Yesus yang sempurna, berdasarkan kebangkitannya yang sempurna, dan juga kebangkitan kita yang sempurna. Segalanya adalah di dalam Dia, oleh Dia, dan untuk kemuliaan Dia selama-lamanya. Sukacita kita yang sempurna, dan bersyukurlah senantiasa kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Kita akhiri dulu dengan doa kita, pemaparan ini, supaya kita nanti berdiskusi ataupun sharing di sesi berikutnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Engkau mati dan dikuburkan, tetapi Engkau bangkit pada hari yang ketiga, dan kami bersyukur ya Tuhan Yesus, kuasa kebangkitan-Mu itu punya dampak yang besar dalam hidup kami. Bukan hanya membawa kami kepada keselamatan hidup yang kekal, tetapi membuat kami juga berpikir stabil, membuat kami juga dalam hidup ini memiliki suatu keyakinan yang kokoh bahwa di dalam Kristus kami sudah mengalami kemenangan dan akan selalu mengalami kemenangan atas dosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa dalam surga. Diberkati semua orang yang mendengarkan kebenaran firman-Mu di malam hari ini, dan biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan karena diri kami sendiri, bukan karena kekuatan kami, tapi karena semata-mata kekuatan daripada kuasa kebangkitan Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dan yang menyempurnakan penjelmaan kuasa Kristus itu di dalam setiap aspek kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, saya serahkan, bisa mungkin Bapak Pardosi yang akan memandu kita di dalam lalu lintas diskusi, sharing, atau tanya jawab kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk saudara-saudaraku yang mengikuti live streaming di Facebook. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Pak Pardosi.